Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Rahayu dari kelas Biologi C. Kali ini di praktikum pertama saya akan mempraktikkan praktikum dengan judul Keanekaragaman Hayati. Apa sih tujuan praktikum ini? Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengamati keseragaman dan keberagaman sifat pada tumbuhan. Oke, untuk alat dan bahannya langsung saja. Pertama, disiapkan 10 lembar daun mangga jenis tertentu, beri label A besar. Kedua, disiapkan 10 lembar daun mangga jenis yang sama seperti label A besar tadi, tetapi dari pohon yang berbeda. Beri label A kecil. Ketiga, disiapkan 10 lembar daun jambu biji dan daun jambu air. Beri label B besar pada jambu biji dan beri label C besar pada jambu air. Keempat, penggaris. Yang kelima, ada pulpen. Nah, setelah itu kita ukur satu persatu daun yang ada. Di sini kita akan mengukurnya. Nah, kalau sudah diukur seperti itu, kita masukkan ke tabel. Oke, untuk tabelnya kita isi. Pokoknya seperti itu ya, tadi yang sudah dicatat di buku. Selanjutnya, apa sih faktor yang menyebabkan perbedaan sifat pada tanaman sejenis? Yang pertama ada habitat. Sebuah jenis tanaman yang ada di suatu tempat tentu akan berbeda pula dengan jenis tanaman yang sama namun dengan tempat yang berbeda. Yang kedua ada genetika. Ini merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi faktor tersebut. Misalnya, akibat perkawinan antar spesies yang sama dengan karakteristik genetika yang berbeda, maka variasi pada suatu jenis tumbuhan itu akan semakin tinggi. Yang selanjutnya ada iklim. Jenis tanaman yang sama jika ditanam di dua tempat berbeda dengan iklim yang berbeda pula, maka sifat tanaman tersebut perlahan akan mulai berubah. Terakhir ada ketersediaan unsur hara. Di dalam sebuah tempat akan berbeda unsur haranya dengan yang ada di tempat lain, baik itu karena keragaman komposer maupun ketersediaan air di tempat tersebut. Saya akan menampilkan salah satu atau beberapa contoh organisme yang punya nilai dan manfaat. Contohnya itu yang ada di sini itu daun sirih. Daun sirih itu punya banyak nilai dan manfaat. Salah satunya yaitu sebagai tanaman hias itu punya nilai estetika. Yang kedua itu bisa dijadikan untuk sesajen, itu punya nilai spiritual. Yang selanjutnya bisa dijadikan untuk upacara keagamaan ya, itu punya nilai sosial budaya. Selanjutnya bisa diperjualbelikan, itu punya nilai ekonomi. Selanjutnya itu bisa sebagai obat-obatan. Banyak manfaat yang dihasilkan dari daun sirih. Salah satunya yaitu tadi obat-obatan. Banyak sekali produk obat-obatan yang menggunakan daun sirih ini. Selanjutnya ini burung lovebird. Nah, pasti nggak asing lagi kan ya untuk kita semua ya mendengar kata lovebird, itu sudah pasti burung yang banyak sekali digemari oleh banyak orang. Dan selain digemari banyak orang, ternyata burung lovebird ini punya banyak manfaat dan juga nilai-nilai seperti nilai ekonomi, yaitu bisa diperjualbelikan. Terus yang kedua itu punya nilai estetika, itu sebagai hewan hias. Selanjutnya bisa dijadikan sebagai simbol cinta antar pasangan ataupun simbol kerukunan. Itu punya
punya nilai sosial budaya. Kita bisa dengarkan ya, kicauannya itu sebagai penghilang stres, itu punya nilai spiritual ya. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita temukan di burung lovebird dan juga tadi daun sirih tadi. Sekian penjelasan praktikum pertama tentang